kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas cinta kasih dan napas kehidupan yang masih Tuhan berikan hingga kami masih dalam keadaan sukacita. Bapa di dalam sorga, berkati aktivitas kami ya Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu. Bapa di dalam sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan sabda firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam sorga, ampuni setiap pelanggaran atau kesalahan yang kami buat ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali lagi berjumpa di hari Selasa, tanggal 21 April 2024. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 5 di ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan ai ondo hubotohami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasian tanoon adong madihami inganan nasian di Batak. Bagas naso pinauli ni tangan namian saleleng-lelengna di banua gijangi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam teks ini Rasul Paulus menggambarkan dua tempat kediaman manusia. Kediaman yang pertama yaitu kediaman manusia di bumi. Kediaman manusia di bumi diibaratkan sebagai sebuah kemah, di mana kemah itu bersifat rentan, bersifat sementara, bahkan bisa goyah. Oleh karena rentan dan bisa goyah, tidak bisa kita pungkiri seringkali kehidupan manusia memiliki atau mempunyai banyak masalah, sering mengeluh, bahkan penuh dengan kesesakan. Seringkali juga manusia mengalami tantangan-tantangan yang membuat manusia jatuh ke dalam perbuatan dosa. Bahkan kehidupan manusia di bumi sebagai orang yang percaya sering sekali disesatkan karena penawaran, karena kenikmatan, karena harta, karena jabatan, bahkan karena profesi yang lainnya. Seringkali manusia mementingkan kepentingan pribadi demi mendapatkan jabatan, demi mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari orang lain. Dalam teks ini kediaman yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu kediaman di sorga. Tempat kediaman ini dirindukan oleh semua orang yang percaya, karena tempat atau kediaman ini sifatnya kekal, tidak seperti kediaman di bumi. Kediaman ini tidak ada kesesakan. Di dalam kediaman atau kehidupan di sorga tidak ada tekanan, bahkan tantangan yang membuat orang-orang percaya berdosa. Dalam kehidupan seperti ini, orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan. Kediaman di sorga berbicara tentang kehidupan yang baru. Tempat kediaman itu disediakan oleh Allah sendiri, disediakan bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya dan meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan kesesakan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, kediaman di sorga disediakan bagi orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, kita diajarkan agar dalam kehidupan kita di bumi, hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat hati Tuhan senang. Ketika kita mengalami banyak masalah, banyak tantangan dalam kehidupan kita, hendaklah kita mencari solusi atau mencari jalan keluar agar kita tidak masuk atau agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Tetapi kita
semakin dekat dengan Tuhan, iman kita semakin kuat. Ketika kehidupan kita di bumi, kita hanya mengandalkan Tuhan, kita akan mendapat kediaman yang kekal itu. Kita akan mendapat tempat yang kekal bersama Tuhan. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita ke hal-hal yang baik. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, selagi kita tinggal di bumi ini, hendaklah kita melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan, tidak mementingkan kepentingan pribadi kita, tidak disesatkan karena penawaran kenikmatan, karena jabatan, bahkan karena profesi yang lainnya. Karena kenikmatan itu hanya bersifat sementara, bersifat semu. Itu dapat membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita saling mengasihi, bersyukur, mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, memperkuat iman kita agar kediaman yang disediakan oleh Tuhan dapat kita peroleh. Kita bisa hidup dengan kekal bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.